Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Mohonkan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus menuntun kita agar kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema jangan menyerah, kekuatannya tak terbatas. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ini pasti pernah mengalami kelemahan dan kelelahan. Beban pekerjaan, masalah keluarga, penyakit, atau kegagalan seringkali membuat kita merasa lesu, kehilangan semangat, bahkan ingin menyerah. Kita merasa seolah-olah kekuatan kita sudah mencapai batasnya. Namun firman Tuhan melalui Nabi Yesaya datang sebagai kabar penghiburan dan kekuatan. Dalam Yesaya 40 ayat 21, 29 sampai 31. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam bagian firman ini di ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30 menegaskan kelemahan kodrat manusia. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bahkan mereka yang paling kuat, paling energik, dan paling bersemangat pun pada akhirnya akan kehabisan tenaga. Kekuatan fisik, kecerdasan, dan sumber daya kita memiliki batas. Tetapi Tuhan tidak pernah lelah. Ayat 28 sebelumnya mengatakan, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kekuatannya tak terbatas. Ketika kita mencapai titik terendah kita, titik di mana kita tiada berdaya, disitulah Dia siap melimpahkan kekuatan dan semangatnya. Jangan pernah mengira Dia tidak peduli atau terlalu lelah untuk menolong. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan baru? Ayat 31, menanti-nantikan Tuhan, mengajarkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kata Ibrani untuk menanti-nantikan Tuhan disebutkan kafah, tidak berarti hanya duduk diam. Ini berarti mengharap dengan penuh keyakinan dan kepastian, sambil menaruh seluruh perhatian dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Ini adalah tindakan iman dan ketekunan yang terus-menerus mengarahkan pandangan kita kepada Allah di dalam Yesus sebagai satu-satunya penolong dan sumber pengharapan kita. Luar biasa janjinya. Kita akan mendapat kekuatan baru yang diibaratkan
terbang tinggi seperti Raja Wali. Raja Wali menggunakan badai untuk naik lebih tinggi, bukan menghindarinya. Ini berarti kita akan diberi kemampuan untuk menghadapi badai kehidupan dan naik di atas tantangan, bukan hancur karenanya. Kemudian berlari dan tidak lesu, berjalan dan tidak lelah. Kita akan memiliki stamina ilahi, baik untuk mengatasi perjuangan yang membutuhkan kecepatan, maupun untuk melangkah dengan tekun dalam proses jangka panjang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jika saat ini Anda sedang lelah, lesu, atau putus asa, jangan lari kepada kesenangan duniawi atau solusi instan yang hanya bersifat sementara. Sebaliknya, larilah kepada sumber kekuatan di dalam Yesus. Puji Tuhan. Ingatlah, kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatannya tak terbatas. Datanglah kepadanya dalam doa, bersandar pada janjinya, dan teruslah menanti-nantikan Tuhan dengan iman yang teguh. Maka Dia akan membaharui semangat saudara, mengangkat saudara di atas badai, dan memungkinkan saudara untuk berlari tanpa lesu dan berjalan tanpa lelah. Jangan menyerah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Sangat menguatkan iman kami, memulihkan semangat kami, untuk kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tiada perkara yang mustahil di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara, kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu.
dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.